bagaimana orang tua itu bisa membantu seorang anak berbakti kepada orang tua gitu. Betul. Itu ucapan beliau itu terima yang sedikit. Betul. Itu kalau dikaitkan dengan watak itu apa, Pak? Iya, artinya terima yang sedikit ini kita tidak menuntut sempurna. Ya makanya Nabi Muhammad SAW itu terkadang, ini kalau bicara sirah ya, Iya. terkadang Nabi itu membiarkan sedikit kekurangan sahabatnya supaya potensi kuatnya makin kokoh. Rambu empati ini mengajarkan kita untuk bisa lebih memahami kondisi, pikiran, perasaan anak. Dan ini adalah gerbang supaya kita melakukan proses pendidikan, pengasuhan lebih berdampak, lebih kokoh ya, kemudian juga lebih bermanfaat buat anak. Karena kalau tanpa rambu empati ya kita tidak akan mengetahui bagaimana kondisi anak yang sebenar-benarnya. Nah, rambu empati ini diantaranya adalah kita memahami perkembangan anak, tahapan-tahapan perkembangan anak sampai dia di usia balik gitu ya. Kemudian juga kita memahami kondisi watak anak sehingga kita tidak berharap terlalu dan kita pun tidak menerima kekurangannya. Tapi dengan memahami kondisi watak anak kita bisa bersyukur dengan kelebihannya, sekaligus kita pun bisa menerima kekurangan anak. Karena tadi wataknya apapun itu semua adalah kebaikan dari Allah jika imannya terjaga. Dengan iman yang terjaga maka potensi kebaikannya akan tumbuh dan potensi keburukannya akan runtuh. Karena setiap watak itu punya potensi amalan unggulannya masing-masing dan punya potensi penyakit hatinya masing-masing. Saya mendapati ada seorang anak usia SMP yang menangis gitu. Pas saya dekati dan ada juga orang tuanya, kenapa menangis? Ini cenah keheul ka budak teh. Orang lain megawot itu barengan itu main bola, ya mah kalah kacicing we. Dia si anak itu ngomong, "Udah saya mah nggak bisa." Oh gitu ya? Iya, saya nggak bisa. Saya mah pengen nyamannya begini. Dia melihat orang main bola. Nah gitu kan. Bapaknya, mending nggak begitu. Nggak kayak anak-anak yang lain langsung berbaur gitu. Ketika disampaikan oleh anak itu, saya sudah dites juga. Di Ustadz, di sebuah di tempatnya. Dia memang introvert orangnya. Nah maksud saya tuh dengan tahunya bahwa anak ini introvert. Kan si orang tua tidak menuntut lebih gitu ya. Iya. Kasihan juga anak sampai nangis gitu. Padahal bisa jadi dia nggak ikut main bola, tapi dia bisa jadi manajer pemain bola. Bisa jadi ya. Iya. Kayak siapa tuh? Kan sangat mungkin kan? Betul, Pak Umu, Pak Haji Umu ya. Jose Mourinho gitu. Iya aja, nggak banyak ngomong. Kan sangat mungkin gitu kan. Ya. Bah, ada nggak wujud empati yang lainnya selain yang dua hal tadi? Kalau saya melihat dua hal itu. Nanti dua hal ini tuh berpengaruh kepada cara kita berinteraksi. Iya. Ya, cara kita berinteraksi. Akhirnya kita nggak banyak menuntut. Kayak gini lah. Kayak kalau kita tahu ini mobil diesel, ya pasti kan kita nggak langsung pakai kan. Iya. Mau dipanaskan heula. Karena kan mobil diesel. Gitu. Iya. Nah kalau kita nggak empati, ya langsungnya panaskan ya rusak gitu ya, atau nggak optimal gitu. Betul. Sama kalau saya ngadapin anak, misalkan anak saya kan nomor 1 2 juga introvert. Gitu ya. Lama banget. Ya kita nggak nuntut cepat-cepat ngerespon apa yang jadi obrolan kita gitu. Jadi kalau mau ngobrol tuh harus panas dulu kan. Oke. Iya harus panas dulu. Nah kita harus betul-betul panasin aja. Panasnya dengan apa? Dengan misalkan dengan kita yang cerita, dengan kita yang nanya, dengan kita yang merespon kegiatan dia. Gitu. Jadi ya harus panas baru cerita. Nah, gitu. Abah untuk beda dengan anak yang nomor 3, yang anak nomor 3 mah kan ekstrovert gitu. Iya. Kita nggak cerita, dia sering cerita gitu ya. Kita nggak nanya, dia cerita gitu ya. Iya. Untuk mengetahui si anak kita itu introvert atau ekstrovert itu, bisi orang tua juga langsung setelah ini nyari-nyari psikolog gitu ya. Apa tidak harus juga kita tuh ke psikolog? Sebetulnya mah enggak juga. Enggak usah. Itu caranya Nanti, bagaimana, Bang? Ya, untuk mengetahuinya? Ya bisa ke psikolog bisa. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Tapi juga kita bisa memantau orang tua. Monitoring, lihat itu bodak tuh bauan tuh gitu ya. Atau anaknya kan kadang ini orang introvert, anak kita introvert loba ngahulang. Kamu tuh menikah ngahulang wae ya gitu, cik atau gancang gitu. Padahal dia mikir dan dia pengen sempurna. Anak saya yang
Ya anak saya yang pertama melankolis kayak begitu, ya ngulang gitu ya, karena pengen perfeksionis, pengen sempurna gitu ya, sebelum kerja teh pengen mikir dulu gitu Ustaz. Tapi di monitoringnya mungkin tidak hanya 24 jam Mbah ya. Oh nggak mesti, nanti juga dengan kehidupan sehari-hari kita tahu kok. Kita tahu Cara dia merespon orang, cara dia kalau lihat orang baru, cara dia melihat bagaimana kalau ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi tidak harus ke psikolog. Tidak harus ke psikolog. Tidak harus juga Bapak Ibu itu bawa checklistsan gitunya checklist gitunya. Tinggal nanti diketahui ciri-cirinya. Walaupun ada kayak begitu. Iya. Nanti kalau di pelatihan biasanya kita melihat ya, kemudian ada checklistsan. Itu boleh juga ya. Boleh juga. Nah, nanti mana yang dominan. Jadi nggak ada introvert atau extrovert tulen, nggak ada. Yang ada dominan. Oh, ini dominannya sifat extrovert. Oh, ini dominannya introvert. Dominan ya yang ada. Dominan. Ya, orang introvert pasti ada sifat extrovert, ya orang extrovert pasti ada introvertnya. Cuman yang dominan yang mana? Yang paling mudah untuk mengetahui anak itu extrovert, introvert atau sanguinis, melankolis dan sebagainya itu di usia dewasa atau usia anak? Usia anak-anak juga bisa. Bahkan kalau Bu Aisyah Dahlan itu memperlihatkan dari muka bayinya aja udah kelihatan. Bisa ya? Iya, itu dan saya lihat benar juga gitu ya. Oke. Dan saya lihat benar juga. Kalau kita udah terbiasa itu lihat ini anak introvert nih. Bisa berubah nggak, Bah? Dari introvert ke extrovert? Sangat bisa berubah. Oh, bisa berubah ya? Sangat bisa berubah. Atau dari sebaliknya bisa juga? Oh, sangat bisa berubah. Cuman maksudnya adalah berubah itu adalah karena sudah terbentuk. Karena sudah terlatih gitu. Dengan belajar, dengan lingkungan gitu. Itu sangat mungkin karena tapi sifat dasarnya itu, watak dasarnya itu terbentuk gitu. Iya. Ya kan begini Ustaz, kayak kayu. Ya tentu kan kayu itu nggak lebih kuat daripada batu gitu. Tapi kenapa kayu bisa sangat mungkin lebih kuat dari batu? Karena bisa jadi kayunya terus dikokohkan, dilatih gitu. Sangat mungkin. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya ya makanya jangan terpaku kepada watak ini. Watak ini hanya langkah awal untuk kita mendidik anak gitu, bukan untuk membiarkan anak gitu. Oke, saya ingat sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang tua itu bisa membantu seorang anak berbakti kepada orang tua gitu. Betul. Itu ucapan beliau itu terima yang sedikit. Betul. Itu kalau dikaitkan dengan watak itu apa, Pak? Iya, artinya terima yang sedikit ini kita tidak menuntut sempurna. Ya makanya Nabi Muhammad SAW itu terkadang ini kalau bicara sirah ya, terkadang Nabi itu membiarkan sedikit kekurangan sahabatnya supaya potensi kuatnya makin kokoh. Ngerti nggak? Yeah. Dan itu terjadi ke Khalid, kemudian ke Umar, kemudian ke yang lain sama. Ya, tapi ini panjang nih kalau dibahas nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, masih ada waktu insya Allah. Nah kayak misalkan kan kita tahu Khalid bin Walid itu kan Saifullah al-Maslul. Apa tuh? Ya kan pedang Allah yang terhunus kan, Saifullah al-Maslul. Pedang Allah yang terhunus. Jadi pedang Allah yang luar biasa, pedang Tuhan kalau bahasa Romawi itu ya. Nah, tapi kan bukan berarti Khalid tidak pernah melakukan kesalahan. Gitu. Beliau pernah melakukan kesalahan, tapi Nabi lebih memaafkan ya dengan sikapnya Khalid ini. Karena tidak memadaratkan dan supaya potensi kuatnya terawat gitu. Ya makanya Nabi itu nggak menuntut untuk sempurna gitu. Nah, itulah kenapa Nabi tidak membanding-bandingkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ya supaya potensi kuatnya makin muncul. Selama tidak memadaratkan diri, memadaratkan agama, ya menzalimi orang lain, Rasulullah memaafkan. Gitu ya. Jadi akhirnya apa kasusnya? Jadi Khalid itu pernah dalam riwayat Imam Bukhari itu Khalid itu pernah lamun orang Sunda mah sahok gaplok san. Ya sahok kadua gaplok gitu ya. Katiluna bukaan roh. Mohon maaf tuh. Sahok kadua gaplok gitu ya. Jadi agak kasar. Galak gitu ya. Galak. Tapi itu sampai ke Nabi lagi nuju ngariung Nabi teh. Akhirnya kan Nabi berdoa sambil mengangkat tangan dalam bab raf'il aidi inda doa ya. Nabi mengangkat tangan lalu Nabi
berdoa, Allahumma inni ubri'u mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Jadi kalau bahasa kita mah tanggung jawab ya Allah gitu ya. Betul. Gitu. Artinya bahwa ya Khalid pernah gitu ya punya kekurangan, tapi sahabat sebagai manusia ada kekurangan. Tetapi tentu kekurangannya itu tidak membuat jadi kedoliman gitu. Makanya Rasulullah ya tidak menuntut Abu Bakar harus seperti Umar atau Umar seperti Abu Bakar, tidak menuntut Ali dan Utsman harus sama. Bahkan Rasulullah kadang-kala menyikapinya dengan berbeda. Betul. Kalau Ustadz ingat contoh kasus misalkan tentang batasan aurat laki-laki. Itu kan Rasulullah pernah terlihat fakhdunnya. Betul, pahanya. Tapi ketika lagi ngariung kan dengan para sahabat. Tapi ketika Utsman datang ditutup tuh. Betul. Ya, kalau saya ingat itu kan ada kisah itu ya. Ya akhirnya tutup. Karena Utsman itu gak berani masuk ya atau ikut ngariung lamun ningali fakhdunnya Nabi kan begitu. Ya, ini terlepas daripada hukum fikihnya ya. Tapi saya melihat dari sisi pendidikan atau dari sisi tadi watak, Rasulullah paham setiap orang itu wataknya beda. Iya. Makanya penyikapannya berbeda. Gitu. Apakah termasuk juga ketika Rasulullah itu menjawab kepada beberapa sahabat dengan jawaban yang berbeda-beda, Bah? Itu juga salah satunya. Ya, salah satunya. Itu kan lebih detail lagi ya, lebih dalam lagi kan gitu kan. Tapi cara garis besar ya Rasulullah memberikan sikap yang berbeda. Ya karena bukan bermaksud untuk membeda-bedakan orang, tapi Rasulullah paham gitu. Makanya kenapa kata Anas bin Malik, aku berkhidmat 10 tahun kepada Nabi gitu ya. Dan Nabi tidak memarahiku ketika aku tidak melakukannya ya. Bahkan ada keluarganya yang kemudian mencelanya misalkan ya. Kata Nabi, biarkan dia ya, kalau dia lakukan, kalau dia mampu dia lakukan. Kalau dia enggak ya berarti dia tinggalkan. Kena antepkan gitu maksud nanti gitu. Artinya Nabi tidak memahami hal itu gitu. Dan itu hebatnya Nabi. Makanya kenapa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di antara kalian di zaman jahiliyah, dia akan menjadi terbaik dalam Islam. Iza faqahu, apabila dia paham agama. Ya, artinya agama Islam ini luar biasa, ya, agama Islam ini luas, agama Islam ini sempurna gitu ya. Jadi setiap orang tuh bisa menempatkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi selama tidak makanya kenapa amalan sunat lebih banyak daripada amalan wajib? Karena apa? Ya karena kalau amalan sunat orang itu banyak pilihan. Ada orang yang senang dengan sedekah, ada orang yang senang dengan ada orang yang senang dengan sholat, ada orang yang senang dengan ilmu kan gitu. Abah, kalau orang tua tidak empati terhadap watak anak, tidak empati terhadap tahapan usia perkembangan anak, itu dampaknya apa, Pak? Dampaknya tadi Ustaz, akhirnya satu ekspektasi, yang kedua tidak memahami ya, satu ekspektasi yang salah ya. Ekspektasi, akhirnya kan harapannya salah. Dikiranya sudah kokoh, padahal baru fase akar. Gitu kan, dikiranya sudah waktunya dipetik, ternyata baru ada daun dan batang. Ya sudah waktunya dipetik ya, karena nggak paham, nggak empati dengan putra perkembangan anak, akhirnya dibiarkan. Ya gitu. Terus kita nganggap anaknya bermasalah. Ya, yang kedua nanti itu kalau kita nggak empati, ya kita tidak tahu tentang bagaimana cara menyikapi anak. Tidak tahu seharusnya seperti apa nih gitu. Ya akhirnya salah kita memberikan pendidikan kepada anak, tidak tepat ya. Ya niatnya udah baik tapi karena tidak tepat jadi rusak. Ya yang ketiga, efek tidak berempati, akhirnya tidak menerima kekurangan anak. Ya tidak menerima kekurangan anak. Larinya ke ekspektasi yang berlebihan. Ekspektasi berlebihan yang nggak relevan gitu. Yang tidak sesuai dengan kondisi anak. Gitu. Nah, contoh seperti tadi, misalnya anak usia TK dituntut harus melakukan seperti anak usia SD atau usia SMP. Kan itu misalnya dalam masalah syariat ya, Pak ya. Kudu sholat tepat waktu bahkan di masjid, padahal usianya belum ke 10 tahun gitu. Jadi lamun henteu berarti anak tuh durhaka, anak itu berarti teu soleh. Nah, itu kayak begitu ya, Pak ya. Makanya saya ingat perkataan dari guru Abah dan guru kita bersama Pak Adriano Ruspi gitu ya. Beliau mengatakan bahwa saya aneh dengan banyak orang yang dia itu sangat semangat untuk
memberikan taklif syar'i tapi tidak menyiapkan mukallaf gitu Pak ya. Betul. Nah jadi berarti yang harus kita siapkan itu adalah mukallaf yang siap untuk menerima taklif Pak ya gitu. Betul. Oke. Karena kalau nggak begitu nanti ya si orang tua itu akan selalu kecewa dengan kondisi anak. Betul. Karena memang belum mukallaf tapi sudah dipaksa dengan berbagai macam taklif. Betul. Ada tambahan Bah dari tentang masalah ini? Ya akhirnya kita kan jadi dolim ya. Jadi doli Iya, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, kan gitu kan jadi dolim ke anak kan gitu kan. Niatnya udah baik padahal mah gitu. Tapi akhirnya jadi kedoliman. Jadi niat itu tidak cukup berarti Pak. Tidak cukup, makanya kan ya apa namanya kata Umar bin Abdul Aziz itu kan ya barang siapa yang beramal tanpa ilmu man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsaru mimma yuslih. Oke. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki, termasuk mendidik anak gitu. Iya iya. Ya niatnya udah baik dan nggak ada orang tua yang niatnya buruk sih kayaknya gitu ya. Ya, tujuannya ya. Tapi pada akhirnya karena ilmu yang tidak ada ya atau tidak disiapkan ya akhirnya jadi mendolimi anak. Saya pernah dengar Abah menyampaikan bahwa fokus oke lah watak anak itu macam-macam. Oke. Tapi kita fokuskan pada tazkiyatun nufus. Ya. Nah, itu boleh dijelaskan kepada Ya tazkiyatun nufus itu tadi keimanan Zat. Oh, Keimanan maksudnya. Ya, jadi Iya. keimanan inilah yang nanti akan menjadi self control. self control. Ya, jadi kontrol kita lah, kontrol Ya, diri kontrol kita, diri, kontrol ya. diri lah ya. Sehingga ya kalau orang introvert misalkan, dia kan katakanlah orang introvert itu misalkan agak susah kenal ke orang baru misalkan, Betul. atau ke tempat baru atau ke satu kerjaan baru. Tapi tidak membuat dia jadi tidak beradab gitu. Oh, jangan Ya, sampai seperti jangan itu sampai- gitu. nah, iman itu nanti akan ya Yang mengontrol, dia ya. introvert sih, tapi masa sih orang salam nggak dijawab? Nah gitu kan? Iya, betul. Enggak, misalkan assalamualaikum, mohon maaf saya introvert. Karena kan ngomong gitunya, padahal mendingan jawab ya, lebih pendek. Atau dia Iya, misalkan gitu kan ya, dia karena keintrovertnya kan nggak begitu juga. Iya. Iman mendorong dia. Kalau ini salam terus dijawab, kan gitu. Waalaikumsalam, kan gitu kan. Tapi kalau orang extrovert, assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana Kang, kan gitu kan. Atau siapa namanya, padahal tuh ditanya, kan gitu kan. Iya Gitu ya. Bah, kalau fenomena Jadi kembali ke tadi Iya. sebentar ya. Ah. Jadi iman inilah nanti yang akan membuahkan keintrovertan dan keekstravertan seorang itu menjadi kebaikan. menjadi kebaikan. Iya kan dalilnya gitu ya surat Oke. An-Nahl ayat 97 itu ya man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan tapi dia punya iman. Yang mau introvert, mau ekstrovert, mau laki-laki, mau perempuan, mau wataknya apapun tapi dia punya iman dan dia fokus pada amal soleh ya maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan kepada dia dengan kehidupan yang baik. Makanya saya bilang tadi ya introvert ataupun ekstrovert itu bukan untuk menjudge mana yang lebih baik. Oke. Ya semuanya punya potensi amal kebaikan unggulannya masing-masing dan semua punya potensi penyakit hati masing-masing. Maka fokus kita adalah bagaimana menumbuhkan iman supaya iman ini yang membuat amalan unggulannya itu tumbuh, ya penyakit hatinya ya itu runtuh. Ya amal unggulannya dalam tumbuh, ya dan penyakit hatinya runtuh hilang. Alhamdulillah. Kalau dengan iman. Jadi premanisme, kenakalan remaja itu tidak ada kaitannya dengan watak introvert dan ekstrovert. Dua-duanya sangat mungkin. Sangat mungkin gitu. ya. Sangat Ibu mungkin. budak ekstrovert jadi we nakal. Oh enggak ya. Gara-gara ekstrovert. Iya, berarti dia harus masuk ke barat. Wah, gitu juga ya. Tapi intinya mah berarti pondasinya iman ya. Betul. Agar tadi kata Abah, Iya. agar hal-hal yang baiknya itu tumbuh dan hal-hal yang buruknya itu runtuh. Masya Alhamdulillah. Abah, kita sudah di penghujung. Nah, tadi kita mulai ya udah 1 jam. Oh, udah 1 jam? Allahu Akbar. Berarti sekarang bagian Abah closing statement Oh, iya. kepada rekan-rekan di rumah mangga. Ya baik ayah bunda ya
Rombu empati ini mengajarkan kita untuk bisa lebih memahami kondisi, pikiran, perasaan anak. Dan ini adalah gerbang supaya kita melakukan proses pendidikan, pengasuhan lebih berdampak, lebih kokoh, ya, kemudian juga lebih bermanfaat buat anak. Karena kalau tanpa rombu empati, ya, kita tidak akan mengetahui bagaimana kondisi anak yang sebenar-benarnya. Nah, rambu empati ini diantaranya adalah kita memahami perkembangan anak, tahapan-tahapan perkembangan anak sampai dia di usia balik gitu ya. Kemudian juga kita memahami kondisi watak anak sehingga kita tidak berharap terlalu dan kita pun tidak menerima kekurangannya. Tapi dengan memahami kondisi watak anak, kita bisa bersyukur dengan kelebihannya, sekaligus kita pun bisa menerima kekurangan anak. Karena tadi wataknya apapun itu semua adalah kebaikan dari Allah jika imannya terjaga. Dengan iman yang terjaga, maka potensi kebaikannya akan tumbuh dan potensi keburukannya akan runtuh. Karena setiap watak itu punya potensi amalan unggulannya masing-masing dan punya potensi penyakit hatinya masing-masing. Mudah-mudahan rambu empati ini membantu kita untuk bisa lebih rileks, lebih bersyukur terutama dengan anak-anak kita. Sehingga proses pengasuhan hari demi hari, minggu demi minggu, pekan demi pekan, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu membuat kita makin dekat dengan Allah karena kita bisa berempati dengan anak-anak kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Atur nuhun abahnya Sama-sama. yang selalu bisa berbagi, mengupayakan untuk berbagi bersama saya di studio dan bersama para orang tua, para pemirsa di rumahnya masing-masing. Jangan bosan-bosan, kita nanti akan ketemu lagi di episode berikutnya dan pembahasannya tidak kalah keren dengan pembahasan hari ini. Apa tuh? Insya Allah rambu yang keempat. Rambu yang keempat, ya. Apresiasi. Masya Allah. Insya Allah, ya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.